Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak kabarnya hari ini, Sah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, mantap apabila sehat ya. Nah, sebelum itu Bapak akan absen terlebih dahulu ya untuk memulai pembelajaran kali ini. Pertama Destri Hadir, Pak. hadir. Terus yang kedua Lianti Hadir. hadir. Yang ketiga Sumi Hadir, Pak. hadir. Nah, karena semuanya hadir ya, berarti hari ini tidak ada yang apa ataupun izin. Nah, baik, sebelum kita mulai belajar, cobalah kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Nah, dipimpin oleh ini ketua kita, Sumi. Sok, silakan. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan. Selesai. Saya. Nah, kita di sini akan belajar fisika ya. Namun sebelum itu, Bapak akan memberitahukan dulu ya tujuan belajar kali ini. Nah, tujuan belajar kali ini yaitu kita akan membahas materi selanjutnya dari materi gerak lurus ya. Terus materi ini pun kita akan menghubungkan dengan kegiatan kita sehari-hari ya, materinya untuk itu. Nah, terus selanjutnya di sini Bapak akan memberikan penilaian. Penilaian kali ini akan lebih mengutamakan kepada yaitu pertama sikap dan juga penilaian keterampilan seperti kalian menjawab pertanyaan ya. Oke, kita akan masuk ke materi. Nah, di sini kita akan membahas materi selanjutnya ya dari materi gerak lurus, yaitu adalah materi kita gerak parabola ya. Jadi kita harus tahu dulu apa sih itu yang disebut dengan gerak parabola. So di sini ada yang tahu apa arti dari gerak parabola? So silakan, bisa ada yang tahu? Destri, Rianti, Sumi, sebelum kita coba masuk dan Bapak menjelaskan mengenai arti dari gerak parabola itu sendiri. Saya, Pak. Yo, Destri. Gerak parabola. So, apa tentang Saya, gerak Pak. parabola? Oke, Sumi. Yang saya ketahui mengenai gerak parabola itu gabungan dari penerapan gerak lurus, Ya. gerak ulang dan gerak lurus berubah ulang dengan gerak lurus belaturan sebagai sumbu X dan gerak lurus berubah belaturan sebagai sumbu Y. Jadi gerak ini adalah perpaduan gerak pada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y dengan Ya. reaksi tertentu, Pak. Betul. Karena gerak parabola ini adalah kelanjutan dari gerak lurus. Nah, kenapa sih disebut dengan kelanjutan dari gerak lurus ya? Karena tadi bahwa gerak parabola ini yaitu adalah penerapan dari gerak lurusnya dan juga gabungan dari gerak lurus berubah peraturan dan gerak lurus beraturan. Itu ya. Jadi kita bisa tahu untuk GLB-nya sendiri yaitu gerak lurus peraturan itu terdapat pada sumbu X atau yang kita bisa tahu adalah horizontal, sumbu horizontal. Itu ya. Dan juga untuk GLBB-nya karena gerak lurus berubah peraturan, maka itu berhubungannya dengan sumbu Y. Nah, dengan sumbu Y itu adalah yang bisa kita sebut adalah sumbu vertikal. Itu ya. Tuh, karena hubungan ini, maka gerak parabola sebelum kita masuk ke materi ini, kita harus memahami dulu materi sebelumnya ya. Jadi kita apabila kita menghubungkan dengan materi sebelumnya, jadi kita bisa lihat ini tentang gerak parabola
Di sini kita akan menjelaskan mengenai fenomena gerak parabola ya. Nah, salah satu fenomena gerak parabola itu apa? Contoh di sini kita lihat dari gambar itu adalah seseorang melempar bola basket atau kegiatan sehari-hari yang bisa kita tahu apa Pak? Ya contoh seperti kalian di rumah melempar piring ataupun kalian melempar maling, itu adalah salah satu dari bukti gerak parabola. Ketika kalian melempar maling dengan batu ataupun kalian melempar bapak kalian dengan piring, itu kan salah satu dari gerak parabola ya. Nah, fenomenanya itu banyak tentang gerak parabola karena tadi adalah gerak parabola itu hubungan dari gerak lurus itu sendiri. Jadi GLB dan GLBB-nya pun kita akan bahas penyatuannya di gerak parabola ya. Nah, itu adalah contoh singkat mengenai fenomena gerak parabola. Terus, nah sini ya, benda bergerak karena adanya gaya yang diberikan. Nah, di sini kan kita tahu ada gaya yang diberikan. Gaya apa yang diberikannya? Karena hubungannya dengan gerak lurus, maka gaya yang mempengaruhi dari gerak parabola sendiri adalah gaya gravitasi. Kenapa gaya gravitasi? Karena contoh kita lihat ya, ketika kita melempar bola, maka akan terjadinya yang tadi kan gerak lurus berupa berat berat. Nah, salah satu materinya itu adalah tentang gerak vertikal. Karena di gerak vertikal itu adalah kita terdapat gaya yang mempengaruhi adalah gaya gravitasi, maka di gerak parabola sendiri gaya yang mempengaruhi itu adalah gaya gravitasi. Yang kita tahu kan gaya gravitasi itu ini ya, G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, ataupun bisa juga apabila tidak 9,8 bisa 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini opsional ya, bisa 9,8 ataupun bisa 10. Itu berbeda, itu bisa kita tahu dari soal yang diberikan, gitu ya. Nah, jadi yang kita tahu itu pertama adalah gerak parabola sendiri itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, yang bisa tahu itu nanti kita perubahannya pada percepatan ya. Nah, kita akan masuk ke dalam persamaan gerak parabola. Nah, di sini kan Bapak ada gambar ya mengenai ini kan terdapat pada koordinat kartesian. Itu adalah tentang gerak parabola. Nah, di sini itu disebut dengan kondisi. Nah, Bapak ingin tanya, pada gerak parabola ini terdapat berapa kondisi? Ada yang bisa jawab? Pada sahabat-sahabat ya? Terdapat 5 kondisi. Ya, so. Ada yang jawab? Oh, siapa yang mau jawab? Desi atau Sumi? Sumi Pak. Ya udah, Sumi sob. Terdapat 5 kondisi, Pak. Ya. Ada di kondisi A, Ya. kondisi B, Terus? kondisi C, Ya. kondisi D, Ya. dan kondisi E. Nah, baik, betul jawabannya. Itu adalah gerak parabola ini terdapat 5 kondisi. Ada yang bisa kita sebut adalah terdapat 5 titik, ya, yang bisa kita tahu nih di sini ya. Contoh, ini kan kita ada contoh ada seperti ini ya. Ya. Maka kita bisa lihat kayak ini. Ini itu adalah untuk kondisi A, ini untuk kondisi B, ini untuk kondisi C, ini untuk kondisi D, dan ini untuk kondisi E. Nah, seperti ini ya. Nah, pada gambar ini berarti kita bisa tahu di sini itu terdapat 5 kondisi. Nah, Bapak sudah memberikan tanda bahwa setiap kondisi itu berada di sini ya. A, B, C, D. Ataupun bisa kita ganti kayak ini, kondisi 1, kondisi 2, 3, 4, 5 ya. Itu kita melihat dari bagaimana gambar ini ya, bisa 1, 2, 3 ataupun Bapak bisa nyebutnya A, B, C. Oke. Nah, di sini kita akan menjelaskan dari setiap kondisinya ya. Oke, kita masuk. Nah, di sini ada kondisi A. Nah, apa sih itu kondisi A? Nah, kondisi A itu yaitu kita mengetahui adalah di mana terjadinya kecepatan awal pada sumbu horizontal dan vertikal. Nah, kita ketahui ya dari persamaan gerak lurus untuk kecepatan awal itu adalah
V0 kan, V0. Tapi karena kita tahu bahwa terdapat dua sumbu ya, kita kembali terdapat dua sumbu, maka kita ketahuinya adalah dua, V0x dan V0y. Maka persamaannya itu adalah V0 cos alpha dan V0 sin alpha. Nah, untuk horizontal itu kenapa cos? Kita kembali lagi ke trigonometri ya, ataupun materi sebelumnya itu vektor, mengenai bahwa sumbu x itu dipengaruhi oleh cos, dan sementara sumbu y ataupun vertikal yang kita tahu adalah oleh sin. Itu ya. Nah, kita itu kembali lagi ke materi vektor. Jadi diingatkan kembali, untuk materi graf parabola kita itu selain untuk mengetahui materi sebelum tentang graf lurus, kita pun harus mengetahui tentang materi vektor. Kenapa kita materi vektor? Karena nanti kita ada hubungan dengan vektor, yaitu mengenai sudut ya. Nah, salah satunya itu. Nah, nanti kita pertama ketahui dulu kalau kondisi A itu yang tadi titik awal ya, itu adalah kita menghitung kecepatan awal untuk sumbu x dan y. Tuh. Nah, terus kita masuk ke kondisi 2. Nah, di sini kita ketahui kondisi B. Nah, kondisi B itu adalah di mana si benda tersebut mulai bergerak ya, mulai bergerak. Nah, bergeraknya benda tersebut kan ke atas, otomatis berlawanan dengan arah gravitasi. Sehingga ketika berlawanan dengan arah gravitasi, maka nilai gravitasi itu menjadi minus. Nah, maka kita masuk ke persamaannya, yaitu adalah Pi sama dengan Pi0y dikurangi GT. Kenapa dikurangi GT? Karena kita lihat juga persamaannya itu adalah berlawanan dengan arah gravitasi. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada V0y kembalikan. Nah, apabila kita sudah mengetahui V0y dari persamaan sebelumnya ya, yang kecepatan awalnya, maka kita tidak harus mencari lagi persamaan yang sebelumnya. Jadi kita tinggal masukkan aja hasil dari V0y-nya ya. Seperti itu. Nah, untuk y ini itu adalah ketinggian ketika berada pada posisi B, atau ketinggian pada sepersekian detik pada benda. Maka persamaan itu adalah Pi0y dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, itu kembali lagi yang minus itu adalah ke tadi ya, karena melawan arah gravitasi. Terus kita masuk ke kondisi C. Nah, untuk kondisi C sendiri, yaitu adalah di mana benda tersebut berada pada titik puncaknya. Nah, ketika benda tersebut berada pada titik puncak ataupun titik tertinggi, maka benda tersebut tidak mengalami kecepatan, atau yang kita ketahui kecepatannya itu sama dengan 0 ya. Jadi ketika benda tersebut berada pada titik tertinggi, maka kecepatannya sama dengan 0. Maka kita ketahui untuk persamaannya yaitu adalah ini, ketinggian maksimumnya yaitu adalah Pi0 kuadrat dibagi 2G ya. Ataupun selain kita mengetahui untuk titik tertingginya, maka kita bisa mengetahui waktu ketika benda tersebut mencapai titik tertinggi menggunakan persamaan ini ya, P0 per G. Nah, ini jadi kalian bisa bedakan mengenai untuk menghitung titik tertinggi ya, jarak titik tertingginya dengan waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, setelah itu kita masuk kondisi D. Nah, kondisi D itu sama dengan kondisi B, hanya saja ketika kondisi B itu kita itu melawan arah gravitasi ya. Nah, untuk kondisi B kita itu adalah mengikuti arah gravitasi, sehingga di sini kita hanya membedakan itu adalah ini. Kalau kondisi B itu adalah minus, maka pada kondisi D kita mengetahui ini itu adalah positif. Nah, itu ya. Itu adalah salah satu pembeda dari kondisi B dan D. Nah, itu sama, jadi kayak persamaannya pun ini sama, yang ini sama, jadi tidak ada bedanya gitu untuk setiap kondisi. Nah, untuk kondisi B dan D, kita bisa mencari yaitu adalah kecepatan total. Maksudnya dari kecepatan total adalah kecepatan ketika benda tersebut setelah melewati sumbu X dan Y. Maka kita akan mendapatkan persamaan ini. V sama dengan ini tuh
Px kuadrat ditambah Vy kuadrat ya. Jadi Px kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, selain itu kita pun bisa mencari menghitung sumbu X pada benda tersebut hanya pada arah positif ya. Maka kita mengetahuinya persamaannya ini tan alfa sama dengan Px per Y. Nah, itu ya. Ini untuk kondisi B. Sama dengan kondisi B, hanya saja pembedanya itu positif dan negatifnya. Nah, kita masuk ke kondisi terakhir ya, itu adalah kondisi E. Kondisi E sendiri itu adalah di mana kita bisa menghitung jarak terjauh dari benda ataupun titik jatuh benda ya. Itu untuk kondisi E. Itu nah, kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Ini itu persamaan bisa kalian masukkan. Nah, di sini karena kita mengetahui untuk pada titik terjauh atau titik jatuh benda, maka selanjutnya kita pasti mengetahui dan dapat menghitung, yaitu adalah waktu ketika benda itu jatuh, yaitu menggunakan persamaan ini. Jadi kalau ini itu untuk persamaan jarak benda ketika jatuh, nah ini itu adalah waktu benda ketika jatuh. Nah ini ya bedanya. Oke. Nah selanjutnya di sini Bapak ada animasi ya untuk kita mengetahui tentang salah satu virtual lab mengenai gerak parabola ya. Ini kita bisa lihat ya untuk menggunakan pad ataupun yang kita tahu adalah laboratorium virtual. Contoh Bapak klik ini ya, yang nah di sini kita itu bisa mengetahui ya untuk di sini. Contoh Bapak ubah gravitasinya itu menjadi 9,8 pas dan juga kecepatan awalnya adalah 14 ya. Sudut adaptasinya menjadi 45 derajat. Nah, di sini pertanyaannya, apakah dengan kecepatan awal dan sudutnya 45 derajat, apakah benda tersebut akan berada pada sejauh 15 meter? Maka kita akan coba ya. Ternyata tidak. Maka kita bisa ubah saja kecepatan awalnya, kita ubah kurangi, dan juga sudutnya kita coba ganti. 60 ya. Coba kita hapus. Coba kita, nah ternyata masih kurang. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari apa itu PET ya. Yaitu kita bisa mencoba apakah dengan teori contoh dengan kecepatan awal ataupun kita bisa lihat dengan gravitasi dan juga sudutnya kita ubah-ubah apakah akan sesuai dengan mencapai titik contoh 15 meter titik terjauhnya atau tidak. Nah, kita bisa ulangi lagi ya. Ini kita tambah, kita coba. Nah, berapa sih titiknya? Kita bisa lihat. Nah, ternyata bisa kita ubah lagi.
sudutnya 50 derajat, kecepatan awalnya 13 meter per sekon, maka jarak yang benda tersebut alami adalah sejauh 17 meter. Nah ini ya salah satu dari kegunaan PET, yaitu adalah kita bisa mencoba apakah teori yang kita gunakan itu sesuai atau tidak, ataupun perhitungan yang kita gunakan sesuai atau tidak. Kita bisa menggunakan PET ya. Nah seperti itu. Nah ini adalah salah satu dari keunggulan. Seperti kalian contoh tidak bisa melakukan praktikum secara nyata, maka kalian bisa menggunakan PET ini untuk praktikum virtual atau praktikum lain ya. Seperti itu. Nanti Bapak sharekan ya untuk ininya. Nah kita kembali lagi ke materi. Nah selanjutnya adalah kita akan tadi kan karena Bapak sudah memperlihatkan PET, maka kita sekarang masuk ke contoh soal ya. Nah contoh soal yaitu adalah ketika sebuah bola, ini maaf ya, ini itu bukan 980, tapi ini itu adalah 1080. Nah, kita gunakan ya contoh, yaitu adalah di mana sebuah bola besi dijatuhkan dari sebuah pesawat, di mana pesawat itu yaitu adalah melakukan penerbangan horizontal dengan kecepatan 1080 km per jam. Nah, terus ketinggian pesawat tersebut dari tanah itu adalah sejauh 750 meter. Nah, kita tanyakan, nah, berapa sih jarak objek itu dari tempat jatuh objek? Nah, kita ketahui yang pertama ini, kita ketahui dulu bahwa kan tadi itu adalah horizontal ya. Maka kita itu mengetahui itu kita ubah menjadi V 0 x. Nah, kecepatan awal nih, kecepatan si benda itu adalah 1080 km per jam. Maka kita ubah kecepatan awalnya ke meter, maka kita menghasilkan 300 meter per sekon. Nah, terus ketinggiannya tadi berapa? Ketinggiannya kan 750. Nah, terus kita tanyakan berapa sih jarak jatuh benda tersebut? Nah, S-nya kita akan mendapatkan ini. Kok tadi kan tidak ada yang itu hak turun itu apa ya? Nah, hak turun itu sama seperti kondisi 4 tadi, di mana jarak benda tertinggi itu menuju benda jatuh itu ya, ketika benda tersebut titik jatuh, bukan titik jatuh, apa sih? Jadi ketika titik terendah benda menuju titik tertinggi, maka kita bisa menggunakan persamaan ini ya, yaitu adalah V0 YT ditambah setengah GT kuadrat. Karena kita ketahui bahwa tingginya itu 750, maka kita masukkan saja 250. Terus di sini adalah 0 kan? Karena kita tidak ketahui V0 Y-nya, kita tidak ketahui kecepatan awal dari benda V0 Y-nya ya. Maka kita masukkan persamaannya, kita kalikan, kita substitusikan ya. Kita substitusikan, maka kita mendapatkan persamaannya. Kita mendapatkan hasil itu ini. T kuadrat itu 150. Nah, kita ketahui T-nya itu akar 150 bisa 5 akar sama, ataupun bisa kita hasilkan menjadi 12,2 sekon. Nah, sehingga ketika kita masuk ke persamaan S itu adalah Q0 kali T, Pi kali T ya. Ketika kita masukkan ke persamaan gerak lurus, itu adalah jarak adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, sehingga kita tahu adalah kecepatan awalnya itu adalah 300 yang horizontal. Nah, kita kalikan dengan waktunya itu 12,2 sekon, maka kita mendapatkan hasil ini. Maka benda tersebut ketika jatuh dari titik tertinggi menuju titik terendah itu ya. Nah, kita ketahui ini itu jaraknya itu adalah benda tersebut mendapatkan jarak 3.660 meter. Nah, ini ya. Nah, kalian juga bisa memahami dari materi ini bahwa bagaimana kita menghitung jarak dari jarak jauh, jarak besar dengan titik jatuh benda, gitu ya. Begitu. Nah, terus selanjutnya di sini Bapak ada soal. Nah, ada yang ingin mencoba untuk mengerjakan soal ini? Saya, Pak. Soal.
betul ya. Nah, betul dari jawaban Rianti itu ya. Nah, ini jawabannya. Pertama kita mengetahui yaitu adalah kecepatan awalnya itu adalah V0 itu kan 12 meter per sekon. Terus sudut elevasinya kita ketahui 30 ya. 30. Nah, gravitasinya bisa kita tahu dari ini. Nah, terus tanyakan berapa sih ketinggian maksimum. Nah, kita masuk ke tadi ya yang kondisi C, yaitu adalah dimana persamaannya itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, kita masukkan V0 nya berapa? 12. Nah, 12 kuadrat sin 30 ya. Nah, kita dan juga di bawahnya G nya ini. Nah, kita ubah dulu kan sin 30 berapa? Setengah. Maka kita masukkan 12 kuadrat itu adalah 144. Nah, kita tinggal ubah sin 30 derajat itu menjadi setengah. Nah, kan di sini ada kuadrat, jadi tinggal ubah setengah kuadrat ya. Ini 144 per 20. Ataupun bisa kita rincikan setengah akar kuadrat itu sama juga dengan 1 per 4. Jika kita kalikan 144 dikali 1 per 4 ataupun 0,25. Nah, kita bagi dengan 20. Maka kita mendapatkan hasil yaitu adalah di mana ketinggian maksimum dari ini itu ya, dari sebuah batu ini adalah hanya itu adalah 1,8 meter. Jadi kita ketahui dari ketinggian maksimum ini 1,8 meter. Nah, seperti itu. Sudah paham mengenai tentang graf parabola, mengenai materi graf, mengenai fenomena graf parabola ataupun cara menghitung graf parabola sendiri itu ya. Terakhir di sini kita ada video ya mengenai graf parabola. Ada fenomena lagi yang sama seperti graf parabola, yaitu adalah contoh seorang itu kan ketika melempar tadi bola basket ke dalam ring. Nah, orang tersebut contoh di sini itu adalah tingginya itu 2 meter 2,10 meter. Dan di mana ring ini itu tingginya itu kan 3 meter ya. Dan jarak dari orang tersebut menuju ring ini adalah sekitar 5,8 meter. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih orang tersebut untuk memasukkan ke dalam ring ini agar orang tersebut dapat memasukkan bolanya itu dengan baik. Nah, kita langsung saja ke hasilnya. Tuh. Dimana adalah kita mengetahuinya dari video tersebut. Kita mengetahui dari video tersebut ya. Nih, dimana orang tersebut harus menggunakan kecepatan. Kecepatannya itu adalah 13,86 meter per sekon. Dan juga sudut elevasi dari orang tersebut untuk menembak adalah 18,02. Nah, berarti dari fenomena ini apa yang bisa kita tangkap adalah ketika kita melempar sesuatu ataupun contoh kita menangkap sesuatu, maka kita pun harus memperkirakan dari semua ini ya. Tidak hanya memperkirakan, apabila kalian dapat menghitung dengan cermat dan cepat, maka kalian pun ketika melempar dengan kecepatan maupun sudut yang tepat, maka kalian akan mendapatkan titik di mana yang kalian inginkan itu sukses ya. Terus seperti itu. Nah, oke. Nah, makasih ya. Nah, baik, sekarang kita sudah berada pada penghujung pembelajaran hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan di
di sini. Apa sih yang disebut dengan gerak parabola? So, ada yang tahu tadi apa itu gerak parabola? Dapat diulangi lagi? Gerak parabola yaitu hubungan dari penerapan gerak lurus dan Ya. dengan gerak beraturan sebagai sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan sebagai sumbu Y. Nah, Jadi gerak ini adalah perpaduan gerak pada dua sumbu Pak, yaitu sumbu X dan Y dengan elevasi tertentu. nah. Terus di sini pun gerak parabola itu adalah kita menggali lebih dalam mengenai materi sebelumnya, itu ada tentang gerak tentang gerak lurus, dan juga di dalam gerak parabola kita ketahui ada berapa kondisi tadi yang disebutkan? 5 kondisi. Nah, jadi yang kita dapat kalian tangkap adalah ternyata banyak ya hal yang bisa kita lakukan dengan mempelajari fisika, terutama tentang gerak parabola. Karena tentang fisika sendiri itu kita tahu adalah fenomena atau hal-hal yang terjadi pada kegiatan kita sehari-hari, maupun itu contoh ketika kita memasak, melempar bola, ataupun kayak menu adik gitu ya, kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari fenomena fisika. Nah, seperti itu ya. Oke, karena semuanya sudah paham, berarti pembelajaran hari ini cukup sekian. Nah, nanti Bapak akan kirimkan kepada ketua kelas ya mengenai soal-soal tentang tadi ya, soal tentang gerak parabola untuk latihan di rumah ya, untuk latihan PAS minggu depan. Oke, sebelum kita tutup, kepada ketua kelas silakan untuk menutup pembelajaran hari ini. Kepada Sumi, silakan. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita tutup pembelajaran dengan membacakan doa semangat. Baik, karena sudah selesai, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.